Yo, what's up dude? Ketemu lagi dengan kita di sini masih di Indo James Crypto Channel. Hari ini ya di tanggal 6 di bulan Maret 2024. Dan langsung aja guys, kita lihat bagaimana update dari global crypto market cap seperti yang terlihat dari data coin market cap di sini ya. Ada penurunan yang cukup signifikan guys ya di 6,8%, dan sebenarnya penurunan ini sudah kita peringatkan ya di video-video sebelumnya guys ya, dan tampaknya penurunannya terjadi sesaat setelah all time high untuk Bitcoin guys ya. Dan untuk Fear and Greed Index juga bisa dibilang masih belum ada perubahan yang signifikan ya, masih di poin 86 di area extreme greed. Dan tentu saja semua ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman ngerumpinya di sini guys. Kalau kita lihat ya, untuk Bitcoin memang ada penurunan di mana sekarang posisinya ada di $65.000 ya. Tapi kalau kalian lihat di pergerakan harganya sempat menyentuh di harga 62 ribuan guys. Nanti kita akan coba lihat lebih jelasnya di grafik ya. Dan untuk Ethereum mungkin bisa dibilang ada penurunan, tapi dalam waktu 24 jam ini masih bisa dibilang sideways ya. Perubahannya di 0,78% hijau. Untuk BNB ada penurunan di 4%, Solana juga turun ya di 2%, kemudian untuk XRP turun di 6%. Dan kalau kita lihat di sini ya, untuk beberapa altcoin memang tampaknya merah ya, dan ini mengindikasikan bahwa untuk koreksi yang terjadi menyusul penurunan dari Bitcoin ini berkontribusi ya untuk altcoin yang juga ikutan turun guys. Dan di sini cukup menarik guys, kalau kita lihat ya, ada Uniswap yang merupakan decentralized exchange utama dari Ethereum ya, yang justru malah naik guys di 9%. Dan tentu saja ini mengindikasikan ya bahwa untuk transaksi yang terjadi di jaringan Ethereum ini tampaknya meningkat guys ya. Ini menarik. Begitu juga untuk Aptos juga mengalami kenaikan di 8% guys, dan juga ada Bitensor dengan tokennya Tau ya, ini juga masih melanjutkan untuk kenaikannya di 4%. Kemudian kalau kita lihat ya, untuk pergerakan harga dari Bitcoin itu sendiri setelah kemarin sempat koreksi menyentuh di harga sekitar $59.000 ya, kalau kita lihat dari pergerakan grafiknya. Dan sebenarnya untuk penurunan ini sudah bisa diprediksi ya, dan kita sudah bahas juga di video-video kita sebelumnya. Jika nanti setelah menyentuh ATH-nya, dan memang itu sudah terjadi ya kemarin, tepatnya di $69.000, dan akhirnya untuk koreksi pun terjadi yang mengindikasikan ya bahwa para investor baik yang retail, whales ataupun para smart money ini mengambil sebagian keuntungannya ya untuk dicairkan dulu sebelum mereka masuk lagi ke market guys. Dan terlihat di sini ya, setelah penurunan ada semacam shadow ya yang cukup panjang yang mengindikasikan bahwa sebenarnya masih banyak para trader yang menunggu di harga-harga bawah di sini guys. Oke. Nah, pertanyaannya apakah akan lanjut naik atau justru akan turun? Kalau kita lihat dari pergerakan grafiknya hari ini ya, dimana kenaikannya juga cukup lumayan tajam guys ya, cukup tebel. Jadi untuk indikasi kenaikan bisa saja terjadi jika hype yang masih positif dari Bitcoin ini terus berlanjut ya, apalagi untuk halving yang masih cukup lama ya, sekitar 1 bulanan lebih. Jadi ini masih menjadi narasi yang cukup menarik yang bisa kita bahas ya, dan juga menjadi salah satu trigger kenapa Bitcoin ini masih ada kenaikan guys ya. Meskipun sekarang terjadi penurunan, ini hanya pergerakan wajar ya, dan memang harus terjadi guys ya. Dan seandainya memang ada penurunan lagi, kalian jangan khawatir, bisa tunggu di harga-harga bawah ya. Kalian bisa tunggu di harga 59.000 atau di 60.000 guys ya. Kemudian kalau kita lihat untuk Bitcoin dominan ya, di sini memang ada penurunan ya setelah kemarin naik hampir menyentuh area tertinggi supply di sini guys. Dan penurunan ini mengindikasikan ya bahwa arus keluar dari market Bitcoin cukup besar ya, dan masih ada untuk arus keluarnya guys kalau kita lihat dari pergerakannya ya setelah close candle kemarin. Dan ada indikasi kemungkinan akan retest di harga di poin 53,82% guys. Jadi nanti kita tunggu untuk update dari Bitcoin dominan ini. Nah, pertanyaannya kemana guys arus keluar uangnya? Kalau kita lihat ya dari pergerakan altcoin dan juga Bitcoin ini, tampaknya mungkin sebagian besar beralih ke emas ya untuk safe haven, atau masuk ke beberapa project-project kripto yang masih belum nanjak ya. Ini cukup menarik guys. Dan tentu saja kita sudah mengumpulkan beberapa informasi tentang Bitcoin ini ya. Pertama kita lansir dari harian Bitcoinis, di mana di sini diinformasikan ya bahwa mewaspadai untuk ATH dari Bitcoin ya yang sempat disentuh ya di $69.000. Dan tentu saja kita sebagai trader ataupun para investor ya menjadi salah satu titik yang diantisipasi guys, karena ada kecenderungan untuk koreksi, dan itu sudah terjadi semalam. Tapi meskipun demikian ya, untuk hype dari institusional ya untuk masuk ke Bitcoin ini masih tumbuh cukup pesat guys ya, dimana para analis ya juga menyoroti bahwa investor institusional termasuk dana pensiun
perusahaan asuransi, dana abadi, yayasan, dan reksadana ini menunjukkan minat yang meningkat terhadap Bitcoin guys. Harvey lebih lanjut juga mencatat bahwa mereka berusaha untuk mendiversifikasi portofolio mereka untuk pasukan Bitcoin yang terbatas dan potensi apresiasi jangka panjang menjadikannya aset yang menarik untuk dipegang dalam baruan investasi mereka guys. Jadi ini menarik ya, masih cukup seksi ya untuk para investor. Kemudian ya, kalau kita lansir dari harian Cointelegraph diinformasikan ya, waktu penurunan semalam atau koreksi ya, ini sekitar 1 miliar dolar ini telah terhapus dari market guys ya. Ini cukup mengejutkan dan juga mengerikan juga ya. Seandainya ini berada di altcoin dengan market cap yang tidak terlalu besar, ini pasti sudah menjadi koreksi yang cukup dalam banget guys. Dan beruntung karena Bitcoin ini mempunyai market cap yang cukup besar, sehingga penurunan di 1 miliar dolar ini wajar dan tidak terlalu berpengaruh ya untuk pergerakan harga dari Bitcoin ini guys. Jadi dalam postingan pada tanggal 6 Maret ya di Twitter, penyedia analitik on-chain Santiment menulis bahwa total open interest pada bursa Bitcoin, Ethereum, dan Solana turun secara signifikan setelah Bitcoin mencapai level tertinggi sepanjang masa pada hari sebelumnya guys. Nah, minat terbuka untuk Bitcoin ini turun 1,4 miliar dolar ya, minus 12% selama beberapa jam, sementara Ethereum turun 967 juta dolar atau minus 15%, dan juga Solana turun di 424 juta dolar sekitar minus 20% guys. Harga Bitcoin sempat mencapai level tertinggi ya sepanjang masanya di atas 69.200 pada 5 Maret kemarin, dan hanya sedikit lebih tinggi dari puncak sebelumnya guys di 69.044 dolar pada November 2021 guys. Tapi setidaknya sudah tertembus ya. Santiment juga mengatakan bahwa sebagian besar spekulasi harga berasal dari para trader ya, yang membuka posisi buy untuk mengantisipasi Bitcoin menembus level tertinggi baru sepanjang masa dan bertahan di atas harga 70.000 dolar guys. Sementara itu sebagian kecil dari flush berasal dari posisi short yang dilikuidasi karena Bitcoin sempat menyentuh level tertinggi barunya sepanjang masa. Meskipun ya pergerakan harga Bitcoin yang tiba-tiba turun mungkin telah mengejutkan pasar, banyak pakar menjelaskan ya bahwa penurunan harga derivatif ini adalah bagian normal dari pergerakan harga guys. Jadi bisa kita simpulkan di sini untuk penurunan semalam bisa diakibatkan oleh pasar derivatif ya, bukan dari pasar spot guys. Sehingga efeknya itu mungkin cukup dalam, tapi untuk recovery-nya akan cukup cepat. Berbeda jika berasal dari pasar spot, jika ada penurunan atau kenaikan, maka ini efeknya akan cukup lama guys ya. Nah, di sini untuk menurut data dari CoinGlass, sekitar 312.500 trader dilikuidasi ya, dengan total likuidasi mencapai 1,13 miliar dolar selama 24 jam terakhir guys. Jadi kita tunggu aja kira-kira Bitcoin ini mau dibawa kemana, apakah akan meneruskan koreksinya atau justru akan meneruskan kenaikannya. Ini cukup menarik untuk diikuti guys. Jadi kalian stay tune aja di channel ini guys. Oke, kita pindah dulu ya untuk Bitcoinnya. Dan di sini kita lansir dari harian Daily Coin berhubungan dengan BRICS ya. Cukup lama kita tidak menginformasikan tentang negara-negara BRICS ini, di mana sekarang ya BRICS telah mengungkapkan guys untuk sistem pembayaran blockchain untuk menyaingi dolar Amerika Serikat guys. Wow, keren banget ya. Jadi semakin terlihat ya bahwa BRICS ini memang benar-benar ingin menghapus dominasi dolar kedepannya ini guys dengan peluncuran sistem payment ini guys. Keren ya. Negara-negara BRICS meningkatkan permainan blockchain guys, dan negara-negara BRICS ini sedang mengembangkan sistem pembayaran berbasis blockchain untuk mengurangi penggunaan dolar oleh negara-negara anggota. Menurut kantor berita Rusia TASS, ajudan Kremlin Yuri Usakov menyatakan bahwa sistem pembayaran ini akan menggunakan teknologi blockchain digital untuk memungkinkan pembayaran yang hemat biaya dan bebas dari politik untuk semua, termasuk pemerintah dan juga orang biasa guys. Nah, menurut si Usakov, jaringan pembayaran berbasis blockchain ini bertujuan untuk meningkatkan peran negara-negara BRICS dalam sistem keuangan global dengan meningkatkan penyelesaian dalam mata uang nasional dan memperkuat jaringan perbankan koresponden. Dan hal ini mengamankan lebih banyak transaksi internasional di luar lingkup pengaruh dari dolar guys. Nah, untuk rincian dari sistem pembayaran seperti apakah ya BRICS ini akan mengembangkan blockchain sendiri atau menggunakan platform yang sudah ada, ini tidak diungkapkan ya oleh Kremlin guys. Nah, platform berbasis blockchain merupakan evolusi alami dari BRICS Contingent Reserve Arrangement atau CRA yang membentuk kerangka kerja untuk menyediakan likuiditas dan dukungan untuk memfasilitasi neraca pembayaran antara negara-negara anggota guys. Jadi kita tunggu aja guys, kira-kira nanti implementasinya seperti apa sistem pembayaran berbasis blockchain yang dikembangkan oleh BRICS ini, dan apakah hal ini akan menjadi salah satu senjata ya
yang digunakan oleh BRICS sebagai sarana guys untuk meninggalkan US dollar secara sepenuhnya. Ini cukup menarik guys. Kita lanjut ke informasi berikutnya ya. Kita lansir dari CoinDesk. Di sini diinformasikan guys bahwa Polygon, nah ini kita sudah lama ya tidak menginformasikan tentang update dari Polygon ini ya, di mana Polygon mendaratkan jaringan Astar sebagai pengguna pertama untuk egg layer baru guys. Nah ini menarik ya. Jadi dengan terhubung ke egg layer, pengguna Astar akan memiliki akses ke likuiditas dalam ekosistem Polygon guys, dan memungkinkan transaksi lintas rantai antara Astar blockchain ya dan Polygon zkEVM yang seharusnya membuat pengalaman terasa seperti rantai tunggal. Jadi Astar ini merupakan sebuah jaringan blockchain yang terkemuka ya di komunitas Web3 di Jepang, yang mengatakan bahwa Astar zkEVM ini akan menjadi jaringan pertama yang sepenuhnya terintegrasi ke dalam egg layer baru dari Polygon, sebuah solusi yang menghubungkan blockchain dengan ZK Proof ke jaringan lain dalam ekosistem Polygon untuk menyediakan likuiditas terpadu guys. Astar zkEVM ini didukung oleh Chain Development Kit CDK dari Polygon, dan yang merupakan sebuah kerangka kerja yang dapat disesuaikan yang memungkinkan pengguna untuk membangun blockchain tanpa pengetahuan atau ZK Proof sendiri dengan menggunakan teknologi Polygon guys. Jadi dengan terhubung ke egg layer, maka pengguna Astar akan memiliki akses ke likuiditas dalam ekosistem Polygon yang memungkinkan transaksi lintas rantai antara Astar dan juga Polygon zkEVM, sehingga pengalamannya akan terasa seperti rantai tunggal guys. Egg layer dari Polygon ini ya diluncurkan pada bulan Februari kemarin, yang bertujuan untuk mengatasi kekurangan blockchain yang menghubungkan berbagai lapisan Polygon. Egg layer telah menjadi komponen utama dalam peta jalan baru Polygon ya, dengan tujuan menyatukan berbagai project blockchain yang dibuat menggunakan teknologi Polygon. Nah ini cukup menarik ya. Kita tunggu aja guys, apakah dari kolaborasi ini ya akan bisa berimpact bagus terhadap ekosistem baik dari Astar blockchain dan juga Polygon ini guys. Kita akan lihat dari perkembangan harga token-tokennya guys. Oke. Selanjutnya kita lansir dari harian Coin Edition ya, dan ini berita terupdate untuk Terra Luna ya, dimana Terra Luna seperti yang kalian tahu telah meroket 38% di tengah kemenangan hukum Do Kwon guys. Jadi Do Kwon ini tampaknya memenangkan untuk persidangannya ya. Nah di sini ya, untuk peningkatan yang terjadi pada Terra Luna ini ya disebabkan oleh perkembangan hukum terbaru yang melibatkan Do Kwon sebagai pendiri dari Terraform Lab ya. Dan kemenangan Do Kwon ini baru-baru ini ya dalam ekstradisinya ke Amerika Serikat telah diumumkan kepada publik dengan pembatalan putusan pengadilan sebelumnya, yang sekarang memberi Do Kwon lebih banyak waktu ya jika tidak mengakhiri ekstradisi sepenuhnya guys. Nah keputusan dari pengadilan banding Montenegro untuk mencabut perintah ekstradisi sebelumnya memberikan harapan bagi Do Kwon yang telah mengajukan pengakuan bersalah atas dakwaan yang berkaitan dengan runtuhnya ekosistem Terra. Kemenangan hukum ini terjadi di tengah periode yang penuh gejolak bagi Do Kwon ya, yang melarikan diri ke Montenegro setelah kejatuhan Terra pada pertengahan tahun 2022 kemarin guys. Namun penangkapannya kemudian atas tuduhan memiliki dokumen resmi yang dipalsukan menandai awal dari saga hukum yang sekarang berpotensi mendapatkan penangguhan hukuman. Penangguhan penahanan yang diperintahkan oleh pengadilan menandakan ya titik krusial dalam perjuangan hukum Do Kwon ini guys, dan hal ini mencerminkan kerumitan yang melingkupi permintaan ekstradisi baik dari Amerika Serikat maupun Korea Selatan ya, dan kurangnya alasan yang jelas dan valid untuk urutan kedatangan permintaan ini telah mendorong perlunya pertimbangan lebih lanjut ya oleh pengadilan setempat guys. Seperti yang dilaporkan sebelumnya ya oleh Coin Edition bahwa pengacara Do Kwon sebelumnya telah menyinggung tentang tekanan politik yang mempengaruhi proses ekstradisi, yang menambahkan lapisan lain dari kerumitan pada kasus ini guys. Terlepas dari kemenangan hukum terbaru ini, penting ya untuk dicatat bahwa ekstradisi Do Kwon ini belum sepenuhnya selesai ya. Sidang ulang tersebut menunda atau berpotensi membatalkan proses ekstradisi untuk saat ini, dan ketidakpastian ini tidak diragukan lagi berkontribusi pada dinamika yang berfluktuasi ya dalam ekosistem Terra Luna itu sendiri guys. Ekstradisi Han Chang-sun sebagai mantan CFO Do Kwon ya di Terraform ke Korea Selatan baru-baru ini merupakan pengingat yang jelas tentang dampak hukum seputar keruntuhan Terra. Di tengah kerumitan hukum, mata uang kripto Terra telah mengalami lonjakan nilai ya, dengan harganya yang mencapai di 1,18 dolar dan volume perdagangannya selama 24 jam sebesar 1,2 miliar dolar guys. Jadi kita tunggu aja guys, kira-kira untuk saga ataupun drama dari Do Kwon ini seperti apa akhirnya. Ini cukup menarik karena akan sangat berpengaruh sekali ya terhadap ekosistem dari Terra Luna itu sendiri, dan apakah guys suatu saat nanti Terra Luna ini akan kembali ke harga semula. Ini akan sangat menarik untuk diikuti guys. Oke, jadi cukup ya untuk informasi hari ini.
Dan untuk informasi yang lain yang belum sempat kita sampaikan di sini akan kita share di Twitter, dan untuk project-project baru yang lagi testnet, airdrop ataupun presale akan kita share di akun Telegram, baik akun Telegram Group ataupun Telegram Channel. Jadi kalian gabung jadi situ, oke? So, seperti biasa, kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita akan ngobrol banyak di dalamnya. Dan tentu saja, kita ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.